beberapa bulan kita tidak bisa ikut dalam beberapa event yang digelar oleh di bawah bendera FIFA. Tapi tidak sampai 1 tahun lah, mungkin paling banyak 6 bulanan. Aha. Kelola kompetisi juga yang Mm. memonetize secara menurut saya secara brutal ya, Jadi yang secara seperti itu malah dimonetize. dimonetize. Ya, Ya perilaku ya banyak sekali sebetulnya banyak. Behave. pembina olahraga mulai dari owner SSB kalau kita bicara Hmm. di youth ya itu Hmm. yang mentalitasnya mentalitas menurut saya mentalitas pecundang dalam arti mereka Oh. mempergunakan segala cara untuk bisa dalam tanda kutip menang. Assalamualaikum, kembali lagi Lensor Podcast menjumpai mitra olahraga dimanapun Anda berada. Dan kali ini saya kedatangan tamu istimewa, seorang wartawan senior, sangat senior. Dia pandit football juga saat ini, Bung Anton Sanjoyo. Everybody knows siapa dia. Kalau udah ngomongin bola, bikin gatal-gatal yang diomongin. Seperti itu. Bung Joy, terima kasih sudah hadir. Sama-sama, Ucup. Ya, kita kebetulan saya via Zoom saat ini dengan Bung Joy. Nah, kemudian omongan kita masih seputar tentang batalnya gagalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Tapi saya nggak akan mengulik alasan kenapa FIFA menyepak kita untuk jadi tuan rumah, tapi lebih kepada hasil pertemuan Pak Erick Thohir sebagai ketum dengan Pak Jokowi tadi siang menuju sore. Nah, itu yang akan kita bahas karena ada 2 poin, Ya. yaitu tentang transformasi, blueprint transformasi sepak bola nasional, dan yang kedua tentang sanksi FIFA yang dikhawatirkan Pak Jokowi. Nah, itu yang akan kita bahas. Nah, tapi Bung Joy, sebelum itu, bolehlah sedikit kita berintro, Bung Joy mengkasih conclusion tentang gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah U20 tahun 2023 saat ini. Silakan Bung Joy. Oke, ya, Ucup, terima kasih. Ini gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah sebetulnya memang hari patah hati nasional lah gitu kira-kira ya. Karena bagaimanapun Ya, sebetulnya meskipun ini title-nya Under 20 tapi tetap kan judulnya Piala Dunia gitu loh. Dan yes, bagi Indonesia, pemain-pemain under 20 ini kan kesempatan emas yang luar biasa. Nggak mungkin dapat lah kalau kita lewat babak kualifikasi. Bener nggak? betul, setuju. Karena kita Semua orang harus bisa bersaing sadar. dengan tim-tim elit Asia, Jepang, Ya, Korea Selatan hampir tidak mungkin. Jadi ini kesempatan bagi anak-anak muda Indonesia untuk menunjukkan diri bahwa kalau di level usia sebetulnya Indonesia ini bisa bersaing dengan siapapun, bahkan ya. dengan Argentina, dengan you name it lah Masih kita bisa peluangnya masih bersaing. lebih besar di kelompok umur ya, Ya, Mas? kalau di kelompok umur bahkan saya pernah membawa tim kelompok 14 tahun mengalahkan tim Oh iya, Bundesliga ya. Jadi tapi ini kan kelompok umur bagaimanapun tetap ini adalah bisa iya. disorot oleh dunia dan ini Bung kita Joy mendapat ekspertis kesempatan. di kelompok usia dengan Liga Kompas ya. Betul. Ya, Nah, dengan situasi seperti ini, sebetulnya Indonesia menurut saya kalau kita mm, dapat undian yang cukup mm, lunak, bisalah kita lolos ke babak knockout. Jadi ini ya, kesempatan yang hilang begitu saja dengan menurut saya kita tragis ya. Tragisnya itu karena tragis. anak-anak ini harus mendapat kesempatan berlaga dengan tim-tim kelas elit dunia dan kesempatan itu hilang begitu saja. Tapi menurut saya oke lah ini lembaran pahit ini kita harus Ya, tutup dan betul. ke depan kita harus menatap. Kemarin saya ketemu juga dengan anak-anak sebagian anak-anak under 20 itu saya Mm, bilang mm. udah Oh, sempat ketemu ya, Mas? ketemu kemarin dalam sebuah Mm. acara juga saya bilang ini pasti kalian pahit, kalian menangis, tapi udah berhenti sampai di sini. Kalian tunjukkan bahwa kalian itu memang talenta-talenta Ya, terbaik yang pernah dipunyai Indonesia. Nanti di level senior rebut semua ya, peluang untuk bisa menjadi juara dan bikin bangga Indonesia sekaligus ya. balas dendam sebetulnya Ucup. Balas dendam. Dan kita sepakat mereka lah yang paling sedih, yang paling menetaskan air mata para pemain Pasti, itu, anak-anak muda pasti. gitu, ponakan kita, anak kita itu ya.
dan kita harus tetap menyemangati mereka. Baik, terima kasih Bung Joy. Sekarang kita masuk ke topik kita yang utama, yaitu masalah transformasi sepak bola yang tadi diingatkan Pak Jokowi kepada Pak Erick Thohir saat di istana. Dia melaporkan hasil pertemuannya dengan Presiden FIFA Infantino, transformasi sepak bola, dan masalah sanksi FIFA. Sekarang kita masalah transformasi sepak bola. Mas, apa itu transformasi sepak bola Indonesia? Jadi gini, Cup. Transformasi sepak bola itu melejit, istilahnya itu pasca tragedi Kanjuruhan. Ya. Jadi memang dalam rekomendasi, kebetulan saya anggota tim pencari fakta dan ikut menyusun rekomendasi-rekomendasi, dan sebagian besar sebetulnya rekomendasi untuk perbaikan sepak bola nasional itu pada tata kelola. Ya, tata kelola ini memang terkait dengan manajemen kompetisi yang selama belasan tahun, mungkin puluhan tahun, itu memang bukan menjadi prioritas PSSI. Sehingga kemudian pada ujungnya menimbulkan sebuah tragedi yang bernama tragedi Kanjuruhan, menewaskan 135 orang. Apa saja itu? Tentu saja terkait dengan manajemen kompetisi, pengelolaan kompetisi, lalu sebetulnya ujungnya adalah membuat kompetisi ini jauh lebih berkualitas dan menghasilkan tim nasional yang jauh lebih kompetitif di level elit Asia. Kira-kira aim-nya seperti itu. Tahapan-tahapannya banyak, Ucup. Tahapan-tahapannya banyak, dan kita bisa bicara 3 hari itu nggak kelar-kelar. Betul, tapi kalau kita batasin dengan 3 pilar, Mas, kalau menurut redaksi Lentor Podcast, yaitu satu, yang perlu ditransformasi adalah satu, pembinaan usia dini, kompetisi yang profesional, dan prestasi timnas. Nah, kita main di 3 pilar ini. Nah, sekarang ada masalah apa di pembinaan usia dini, di mana itu ekspertisnya Bung Joy dengan Liga Kompasnya? Ada masalah apa? Ada kebusukan apa, ada keburukan apa di sana, Mas Joy? Gini. Dari situ dulu kita. Pembinaan usia muda itu memang bukan kerja di dalam sorotan media. Itu kerja yang sepi dan berdarah-darah. Dan itu tidak banyak orang yang mau melakukannya. Oleh sebab itu, ketika bertemu Pak Erick Thohir di sebuah acara setelah dia terpilih, saya bilang, Pak, nggak usah terlalu ambisius untuk membuat macam-macam program. Saya bilang perintahkan saja beberapa asprof untuk membuat kompetisi berjenjang mulai umur 10 tahun. Kenapa 10 tahun? Karena itu sesuai dengan roadmap-nya AFC dan FIFA. 10, 12, 14, 16, dan 18. Kalau ada 6 atau 7 saja asprof yang reguler menyelenggarakan kompetisi usia muda, itu menurut saya dalam 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, kita akan mempunyai sekitar 15.000 pemain yang tersaring lewat kompetisi betul-betul berkualitas. Oke, Bung Joy, temuan Bung Joy sejauh ini, Asprop itu memang tidak simultan, tidak continuity, tidak semuanya menjalankan kompetisi di wilayahnya. Bahkan bisa dihitung dengan setengah jari, Ucup, siapa aja yang menggelar kompetisi, itu pun tidak. Dan masalah itu muncul karena apa? Money. Karena ketidakmampuan mereka untuk menggelar kompetisi usia dini, karena memang juga mereka tidak mampu memonetize kompetisi usia muda, sehingga selalu urusannya kita tidak punya uang, tidak punya dana. Ya kadang-kadang kan gini, Mas, bicara monetize itu kan money make money gitu loh. Mungkin mereka itu salah satu temuannya. Dan itu sebetulnya Liga Kompas saja bisa berjalan kan, sebetulnya tanpa bantuan siapapun, sebetulnya kami mandiri. Bahkan Liga Top Skor yang ikut dalam tanda kutip yang ikut belakangan dari Liga Kompas sekarang sudah di seluruh Indonesia gitu kira-kira. Jadi sebetulnya kan kalau ada niat pasti ada jalan. Nah, ini yang tidak pernah terlihat di tingkat Asprof. Itu catatan Pak Bung Joy kepada Pak Erick kapan? Saat ketemu kapan? Saat ketemu beberapa minggu lalu bersama teman-teman ketika dia udah jadi ketum ya? Sudah jadi. Dia setelah saresehan tentang Liga 1 yang akan diformat ulang. Apa komentar dia, jawaban dia? Ya, menurut saya lebih diplomatis, tapi dia sebetulnya
saya bilang sebetulnya kalau Pak Erik mau, Pak Erik mampu. Tapi apakah Pak Erik mau? Itu persoalannya. Karena memang dalam tanda kutip harus berantem dalam tanda kutip dengan para asprof itu. Dan Pak Erik harus Ya. tegas untuk mengatakan bahwa kalau Anda tidak turut perintah Nah, saya, bicara Anda berantem, bicara nyali nih, Mas. Dia kan punya. ya, dia punya semua akses kan, akses Hmm, politik dia punya, hmm, akses finansial dia punya. yes. Tapi menurut saya dia bisa memerintahkan Asprof. Kalau kamu tidak melaksanakan ini, kamu akan kehilangan suara kan dia bisa sebetulnya untuk Oke. mengatakan kayak gitu, gitu loh. Tapi ya saya tidak tahu apa apa itu akan dijalankan Pak Erik dengan tegas gitu ya. Tapi Semoga beliau jalankan. Ada lagi, Mas, apa cacat kita di pembinaan usia dini yang paling krusial untuk bahan transformasi di sepak bola nasional? menurut saya manner ya, manner dari stakeholder di pembinaan usia muda. Manner to Untuk mental ya. Ya perilaku ya banyak sekali sebetulnya Banyak. Behave. pembina-pembina olahraga mulai dari owner SSB kalau kita bicara Hmm, di youth ya itu hmm, yang mentalitasnya mentalitas menurut saya mentalitas pecundang dalam arti mereka oh, mempergunakan segala cara untuk bisa dalam tanda kutip menang dan itu hmm, meracuni anak-anak usia muda ya menggunakan hmm, segala cara orang tua pun melakukan segala cara dia dia membayar istilahnya dia menyuap pelatih supaya anaknya bisa menjadi pemain inti. Misalnya itu banyak eh, terjadi. Belum lagi oh, pencurian umur, Ucup. ya, Pencurian umur itu luar itu biasa. masih lazim terjadi di kita ya. Masih, masih. Dan perilaku itulah yang merusak sebetulnya di pembinaan usia muda. Ini saya alami bertahun-tahun dan tiap Terus Mas sogok menyogok dari orang tuanya agar anaknya bisa bermain di level tertentu itu masih ada Mas. wah, itu justru yang paling susah untuk dihilangkan, Ucup. Karena di tingkat Ya, ya, SSB ya. kebanyakan memang sangat tergantung pada donasi orang tua. Nah, Nah, donasi orang tua yang paling banyak dia yang seolah-olah paling paling berhak untuk anaknya bisa tampil di tim utama. Ini yang ya ini yang merusak betul-betul merusak pembinaan. iya, jadi kalau ada 3 pemain di usia dini, padahal yang A yang paling bagus bisa aja dia tersingkir hanya gara-gara yang C yang paling tidak bagus, tapi ayahnya Hmm, punya network, punya uang, dia yang terpilih. betul, Itu betul. masih bisa terjadi itu Bahkan ya. bahkan saya tidak mau sebutlah ada pengelola kompetisi juga yang Mm. memonetize secara menurut saya secara brutal ya, Jadi yang secara seperti itu malah dimonetize. dimonetize dan ini membuat menurut saya membuat lalu pembinaannya di mana? Ya, Karena ya, kan kalau dari umur 10 tahun dia sudah ya, mengatakan ya, bahwa ya, saya ya. bisa bermain di level tertentu dengan membayar, dia akan melakukan hal Hmm. itu Ya, seterusnya kan. ya, ya. Gitu loh. Dia akan Betul. melakukan ketidakjujuran sampai dia pada level senior. Jika Apapun dia bisa awalnya lakukan. jika awalnya rusak, ke depannya kayaknya jauh dari bagus ya, Mas ya. Pasti, pasti. Itu yang tahun-tahun saya ketika masih membina Liga Kompas, itu Hmm, tahun-tahun perjuangan saya untuk mengatakan kepada orang tua, please, jangan lakukan hmm, ini, jangan lakukan itu. Kita harus fair, kita harus hmm, macam-macam. Jadi, saya sebetulnya waktu itu saya tidak terlalu perlu dengan pemain sepak bola yang hmm, hebat. Saya hmm, hmm, perlu anak-anak ini kalau keluar dari Liga Kompas, dia mannernya hmm, jauh lebih bagus. Dia tahu apa itu kejujuran, apa itu sportivitas, gitu hmm, loh. Jadi hmm. jago main bola itu bonus. Kalau Oke, keluar dari Liga Kompas sebagai orang yang lebih baik, saya justru lebih senang. Gitu loh oke Mas. kira-kira. Masih tentang pembinaan usia dini yang akan menjadi bahan transformasi sepak bola nasional. Satu lagi, Mas. Sebenarnya PSSI sejauh ini, selama ini, kita lah yang peduli terhadap sepak bola nasional. Ada nggak sih roadmap-nya yang ajak gitu Mas sejauh ini, yang Mas Joy tahu, Bung Joy tahu? Roadmap-nya ada. Bahkan Bung Joy temui itu roadmap pada pengurusan siapa? sejak kepengurusan Nurdin Halid, Oke, roadmap-nya ada. oke. Bahkan waktu zamannya Nurdin Halid itu semua tim yang ikut di Hmm, Liga 1 itu hmm, diwajibkan Ucup untuk mempunyai tim-tim under 19, hmm. under 17, Ya, saya dengar, saya ingat. sampai tingkat senior. Bahkan dimulai dari under 17, mereka harus Hmm, punya itu kewajiban. hmm, hmm, hmm. Tetapi memang itu tidak pernah dilaksanakan secara tegas. Dari mana roadmap itu? Dari roadmapnya FIFA, dari roadmapnya Oh. AFC yang Diadopsi ya? yang diadopsi dan
seluruh roadmap itu tertera jelas syarat-syaratnya. Jadi misalnya, kenapa mereka ambil yang ganjil? Karena yang genap ini bisa dimasukkan ke dalam miliknya swasta lah gitu kira-kira, komunitas yang mengerjakan. Yang dikerjakan oleh federasi itu yang ganjil. 17, 19 gitu loh. Ya. Kalau turunannya 17 ya 15 gitu loh. Oleh sebab itu kami yang swasta mengerjakan yang genap gitu loh. Ya, Supaya ya, selangnya ya. Oke, nyambung oh terus gitu. gitu Baik, loh. baik. Ada Nah, bridging ya? ada bridgingnya, selangnya Ya. bisa nyambung terus. Mhm. Katakanlah swasta tidak ada yang bikin gitu ya. Mhm. Tapi ada kalau selanya cuma 1 tahun, misalnya dari 15 ke 17, ada Mhm. yang 16, ada yang bikin gitu loh. Kalau Oke. tidak ada 17, 18 ada yang bikin. Jadi sebetulnya safety net-nya sudah dibikin, cuma memang tidak Ya. pernah dikerjakan. Oke. Syarat-syaratnya tuh lengkap banget, Ucup. Dan Bahkan roadmap di era Pak Nurdin itu kira-kira saat ini, kemarin zaman Pak Iwan Bule atau sebelumnya Pak Edi Ramayadi itu sempat dijalanin, dilanjutkan nggak? dijalankan sepotong-sepotong, tapi menurut saya justru itu menghilangkan esensi dari pembinaan yang berjenjang. Karena Oh sayang ya. ketika zamannya Pak Edi kemudian zamannya Pak Iwan Bule, itu Mm-mm. mereka hanya istilahnya membuat sebuah kelompok elit yang namanya Oh, kelompok lah, 18 tahun. Dan iya. itu mereka comot-comot saja dari SSB dan sekolah-sekolah sepak bola di seluruh Mm-mm. Indonesia. Jadi Mm-mm. tidak ada pembinaannya, mereka hanya ngambil jadinya saja. Jadi mereka Lagi-lagi terkesan kayak shortcut dan ini ya, instan ya Mas ya. betul, mereka tidak mau berdarah-darah untuk membuat selangnya, Mm-mm. Ucup. Mulai dari Oke, 10, 12 sampai ke 18 tahun. Mereka nggak mau bikin itu. baik, Bung Joy, sebelum kita masuk ke poin yang kedua, masalah transformasi sepak bola nasional, yaitu tentang kompetisi, ada yang mau Anda konklusikan dengan masalah pembinaan usia dini? Ya, pembinaan usia dini ini menurut saya saya bilang sih di hadapan Pak Eto dan di hadapan banyak teman-teman juga, ini harus dikerjakan mau tidak mau. Dan itu bukan kerja yang di dalam sorotan, Eh, bukan kerja di dalam limelight, itu bukan kerja yang menghasilkan uang, tapi itu investasi bangsa Ya, dan negara itu. setuju. Itu Itu investasi. investasi. Oke. Kalau Anda mau punya tim senior yang hebat, Anda harus menanam bibit-bibit yang terbaik pada lahan yang baik. Kalau Iya. Anda hanya mengharapkan kemudian muncul tiba-tiba tim senior yang hebat, Hmm. tidak mungkin. Poinnya nggak boleh setengah-setengah ya, Mas. Ya, Harus ya, total. ya. Harus harus eh, harus total dari usia muda dia kerjakan. Baik, Bung Joy. Sekarang kita ngomongin kompetisi. Dari pembinaan usia dini, lahir pemain-pemain bagus, ada wadahnya kemudian kompetisi. Nah, bicara kompetisi ini, kan pastinya kalau kita paham bola, nggak melulu ada Liga 1, Liga 2, Liga 3. Tapi Betul, berjenjang kompetisinya. betul, betul. Coba Bung Joy explain tentang kompetisi di sepak bola kita. Ya, kan gini, Ucup. Mm. Kalau kita ibaratkan Liga 1 itu sebuah universitas yang elit, Yes. kita kan harus punya SMA yang elit juga. Kita Ya. harus punya SMP yang elit juga. Kita Mhm. harus punya SD dan TK yang elit juga. Oke. Itulah. Kita tidak bisa bilang bahwa Universitas Liga 1 itu menghasilkan sarjana-sarjana terbaik kalau Ya. kita tidak punya anak-anak yang lulus dari SMA terbaik. Gitu loh. Nah, Nah, jadi itulah artinya kompetisinya dari level TK lah nih ya. dari level TK Anda sudah harus Ya. rencanakan, saya Ya. harus memasukkan anak saya ke TK terbaik, gitu Ya. loh, supaya dia kemudian bisa bisa sampai ke universitas terbaik di Liga 1 itu. Nah, temuan Bung Joy, level kompetisi di bawah katakanlah yang Liga 1, 2 dan 3 itu kondisinya bagaimana? Temuan Bung Joy. Karena Liga 1, katakanlah Liga 2 dan Liga 3 itu SMA-nya ya, Ucup. Hmm, hmm, Itu hmm. SMA itu tidak pernah punya bank pemain dari SMP terbaik. Jadi yang bisa katakanlah saya dalam Hmm. tanda kutip bego gitu main bola Hmm, ya. hmm, hmm, hmm. Saya bisa aja kok main di Liga 2 atau Liga 3 gitu loh. Nggak ada track recordnya. Anton Sanjoyo Ya. tiba-tiba bisa main di Liga 2 dan eh, kalau kalau levelnya Liga 2 dan Liga 3 itu Itu tidak bisa terjadi ya, Mas ya? bisa terjadi, bisa Jadi terjadi. coming from behind. Jadi
Ya, ya, ya. Dari sisi sourcesnya saja Liga 2 dan Liga 3 itu Ini memang korelasinya dengan data ini, Mas. Kalau begini caranya nih, Bang data data, ini. data, data betul. Ya, Jadi ya, saya ya. waktu zamannya Nurdin Halid ketika saya bikin Liga Kompas, Pak, saya itu tiap musim punya 400 pemain yang Anda bisa pantau langsung. Berapa kali dia passing dalam satu Ya, pertandingan, ya, berapa ya. kali dia bikin gol, berapa kali dia berapa menit dia bermain. Data itu tidak pernah dikolek, tidak pernah dimanfaatkan secara betul Ini oleh PR federasi. lagi dong, Mas. Banyak banyak Ucup Jadi PR. kita titip juga tuh transfer yang harus ditransformasi, salah satunya yaitu masalah Justru itu bank saya data. bilang, ke Pak Erik kalau Hmm. Anda cuma satu periode dan Anda benar, Anda nggak cukup untuk membenahi sepak bola Iya, kayaknya nasional. nggak cukup itu, Mas. Nggak cukup. Hah? Karena kita bicara mulai dari level paling basic, Ucup. Level Ya. paling basic. Dan kalau kita bicara negara-negara kuat sepak bola, katakanlah jangan Jerman lah, Jerman itu terlalu perfect. Katakanlah Spanyol gitu ya. Ya. Spanyol itu eh, dia hanya punya sekitar 10.000 pelatih berkualitas internasional. Jerman punya 28.000 pelatih berkualitas internasional dan dia nyebar di bukan saja di Bundesliga tapi dia sampai ke youth system dan itu perintah langsung dari DFB. Ya. Nah, Spanyol hanya punya 10 aja bisa jadi juara dunia gitu loh. Jerman berapa kali juara dunia karena sistemnya menurut saya yang terbaik so far gitu loh. Ya, ya, Negara-negara ya, Eropa ya, Barat sudah ya, oke banget. Nah, ya. Indonesia untuk pelatih saja dengan kualitas A pro itu yang tertinggi dan dia yang harus Ya. menelurkan ilmunya itu nggak ada 20 orang nggak ada Nggak gitu loh. sampai. Nggak sampai gitu loh. Jadi Oh. bagaimana Ini pelatih yang maksudnya yang certified yang secara ini certified ya, A, A, diakui AFC terus ke FIFA ya. A, A Pro, Apro A ya. Pro. Nggak sampai Oh, dua nggak puluh sampai orang, 20. nggak sampai 20 orang, gitu loh. Itu agenda Dari transformasi lagi berarti. 20 itu nggak Nah, sampai 10 yang tiap 6 bulan update. waduh. Nah, sebetulnya kalau kita bicara Hmm. menaikkan mutu kompetisi secara umum, kita harus Hmm. punya pelatih tingkat A Pro Asia itu Paling sekitar tidak, seratusan lah. Paling wah, minimal seratusan. 100 berbanding kita punya 20 yang baik cuma 10. Kelar kita, Mas. Makanya eh, PR-nya banyak banget, Ucup. Banget, banget. Sebenarnya pada Hmm. eranya Iwan Bule, usaha untuk menaikkan jumlah pelatih berkualitas itu ada. Saya Iya, kenal Yeyen Tumena, saya kenal Imran iya, Nahumaruri. kawan kita itu. Sekarang Ya. kawan-kawan itu berada di Turki untuk menaikkan level mereka. Mereka Iya, sekolah iya. lagi, Iya, iya, gitu loh. iya. Nah, Erick Thohir harus menaikkan jumlah itu, jumlah pelatih-pelatih muda. Yeyen Mm-mm. Tumena CS yang masih mau belajar, tidak berhenti dia dia puas dengan status kepelatihan sekarang, tapi dia belajar terus Oke. untuk untuk menelurkan ilmunya kepada pelatih-pelatih yang ada di SSB, Iya, yang ada di iya. klub-klub Liga 1, Liga 2, Liga 3. Ya. Jangan ngumpul aja di Liga 1 gitu loh. Oh, Nah, ya, ini ya, ya, ya. sebetulnya udah ada, cuman akselerasinya belum cukup, Ucup. Ya, Untuk ya, ya, ya. untuk kita bersaing dengan katakanlah dengan Thailand, dengan Vietnam. Oke, oke, oke. Kita belum cukup akselerasinya. Nah, itu harus Mm. dipahami secara benar. Jadi Karena memang kalau kalau mau di detail ya Mas ya, ini kalau kabel ini kusut jatuhnya ya kan. harus diurai Dan kalau kita satu-satu. bicara omongin ini memang nggak kelar sampai sahur nanti. Ya karena kalau kita mau detailing. Tapi lagi-lagi kompetisi Mas, kita bicara kompetisi. Itu kan tadi detailing, ada aspek, ada kepelatihan, ada inilah scheduling nanti, terus Belum masalah belum perwasitan, venue, hah? belum perwasitan. Perwasitan, nah itu yang krusial juga. Nah, sehingga gara-gara kita tidak fokus, tidak benar, profesional pada setiap detail itu, terjadilah tragedi Kanjuruhan Betul. yang memilukan sekaligus memalukan menurut saya. Nah, Mas Joy, jadi sebenarnya mana dulu nih yang perlu dibenahi di kompetisi ini? Selain detail tadi itu loh, yang paling krusial, apakah Yang paling schedule, krusial apakah timnya, atau bagaimana? ini Susah juga. harus simultan, Ucup. Kita Ah, harus memulai. simultan, harus simultan. Erick Thohir harus memulai secara simultan. Dia harus Hmm. memerintahkan pembinaan usia muda jalan paling tidak di 6 daerah. Paling tidak. Hmm. Nah, 6 daerah itu apa aja?
Rekomendasi Saya Anda. pernah memetakan 6 daerah Hmm. yang paling banyak menghasilkan pemain dengan bakat-bakat yang paling bagus. Pertama, Sumatera Utara. Oke, Kedua, Jawa Barat. Ketiga, oke, Jawa Tengah. oke, Jawa Timur. Lalu Maluku dan oke. Irian, Oh, jadi Papua. sebenarnya ini adalah daerah-daerah yang punya klub dengan tradisi yang kuat, Betul. Karena kita ya harus kan? mengambil aset tradisi itu untuk mengakselerasi daerah lain. Yes. Oke. Gitu. Lanjut, Jadi Bung Joy. Terus? nggak usah terlalu berambisi skala nasional, nggak akan jadi gitu loh. Paling Oke. tidak di 6 daerah saja. Kalau 6 daerah Mhm, berhasil berkembang ke 12 daerah gitu loh. mhm, Jadi jangan terlalu ambisius. Lalu yang kedua, segera akselerasi percepatan jumlah pelatih-pelatih berkualitas gitu mhm. loh. Banyakin orang seperti Yeyen Tumena, Imran Nahum Maruri, Indriarto, Ya, yang Bima Sakti. pemain-pemain mantan pemain yang masih muda-muda dan masih Mhm. punya semangat Ya, ya, ya. untuk bisa mengambil sertifikasi paling tinggi dan dia bisa membagikan ilmunya. Dan Lalu itu itu memang karena sedang itu eranya mereka itu kan. ya, Mhm, karena itulah yang akan langsung terkait dengan mutu kompetisi di level Liga 1, Liga 2, Liga 3. mhm, mhm. Kalau pelatih-pelatihnya tidak kualitas internasional, guru-gurunya tidak berlevel internasional, Iya, iya, iya. bagaimana pemain ini mau main bola dengan baik, Ucu? Yes. Gitu loh. Jadi Artinya uh, sebab akibatnya tuh akan bisa betul. terjawab. Mhm, Dan tim-tim di Liga 1 harus mhm. didorong juga untuk Liga 2 dan Liga 3 Hmm, untuk meng-hire pelatih-pelatih yang berkualitas, gitu loh. hmm. Nah, kalau mereka tidak mampu, saya sudah menyiapkan skema sebetulnya untuk membantu klub-klub Liga 1 itu. Saya ini Kebetulan pribadi atau lembaga atau gimana? Atau lembaga, komunitas? kelembagaan, ini Oh, ide kelembaga. aja. Ide Oh, saja. oke. Kebetulan Pak Erick Thohir kan ketua BUMN. Oh, ide nih Direkturnya ya. BUMN, dia bosnya BUMN gitu loh. Ya, ya, ya. Dia secara politis dia bisa memerintahkan BUMN dengan rapor biru untuk Hmm. menyisihkan sebagian keuntungannya untuk pembinaan olahraga lah gitu kira-kira. Ini Atau korelasinya CSR ya? bisa CSR, bisa apapun sebetulnya. Karena Oke. kan kalau di negara tidak ada nomenklaturnya. Mm-mm. Tapi kalau di BUMN bisa dibikin nomenklaturnya. Itu bukan hal yang tidak mungkin Ya, gitu loh. Bung Dengan Joy, hmm, kita punya catatan nih, kita pernah di lapangan sebagai wartawan olahraga. Ada kalanya seperti ini, apakah ini masih perlu tidak? Bahwa cabang olahraga kalau mau populer, kalau mau benar, kalau mau eksis harus punya bapak angkat. Bapak angkat itu bisa bisa jadi personal, bisa jadi memang sebuah lembaga instansi. hmm. Ya, itu masih perlu nggak kayak begitu? Kayak misalnya gini, dulu bulu tangkis ada Pak Abu Rizal Bakri, atletik ada Bob Hasan, kemudian sepak bola ya kita tahu kemarin ada Nirwan Bakri dan lainnya. Masih perlu begitu nggak Kalau olahraga kita? meniru kalau kalau Jepang sampai saat ini malah bapak angkat itu sekarang jadi sponsor utama kalau kita bicara Jepang. Dan Hmm, katakanlah apa yang dilakukan Pak Nirwan, apa yang dilakukan Pak Abu Bob Rizal, apa yang Hasan. dilakukan Pak Bob Hasan, itu Hmm. kan dia sebetulnya lebih ke personal, Ya, tetapi kan itu bisa dilembagakan, gitu nah, loh. Nah, kalau dilembagakan dan itu diterima, katakanlah misalnya nih ya Pak Bob Hasan yang almarhum atau Pak Abu Rizal Bakri bisa bisa apa? Bisa membuat itu sebuah lembaga yang ajak dalam bentuk yayasan atau apa. ah, Kan sebetulnya bisa lebih continuity ininya, iya. pola bapak angkatnya. Persoalan nanti Hmm, mau dilepas setelah setelah mereka sudah bisa mandiri kan bisa aja. Jadi iya. BNI sampai sekarang menjadi sponsor utama di Nah, Pelatnas bulu tangkis. Kenapa tidak? betul. Itu kan lembaga Ah, negara gitu loh. Kan boleh kan ya sebetulnya. kayak Kan? BRI terhadap sepak bola kan bisa dilanjutkan Nah, itu. bisa. Ah, Kalau mau personal ya kayak Pak Bob Hasan, kayak Pak FK. PLN untuk cabang yang lain, ya kan? Betul. Bisa. Karena Pertamina memang untuk yang lain, Nah, ya kan? karena kan memang apalagi kalau sepak bola harusnya kan ininya banyak apa Yes. peminatnya karena kan eh, semua orang nyorot kalau sepak bola kan gitu loh. Jadi Ya, 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 ya. sebetulnya bisa cuma memang sistemnya belum ada nih. Nah, Pak Mhm. Erik menurut saya dia bisa membuat sistem bisa kan bisa ngambil contoh Harusnya kan. bisa ya, Mas ya. Nah,
Pak Ical kan bukan cuma di sepak bola, dia di tenis juga. Kalau nggak ada Iya, Pak iya, iya, Ical, iya. Yayu nggak akan 20 besar dunia. Iya, iya, Benar iya, nggak? iya. Gitu loh. Eh, Jadi tetap perlu ada, cuma bentuknya aja, ya Mas ya. bentuk dan sistemnya Tidak lagi dibikin. perseorangan, tapi Betul. dilembagakan. Supaya orang-orang yang Ya, benar-benar cinta kepada sepak bola, ya, ya, dia ya, ya. bukan saja dia bangga, tapi dia secara secara kelembagaan dia punya benefit. Misalnya ada Mhm. pembebasan pajaknya karena dia Ya, sudah ya, menyumbang untuk olahraga, ada pembebasan ya. pajak sekian persen. Kan Yes, mekanisme yes, itu yes, bisa yes. dibikin, gitu loh. Oke, Mas, tadi Mas sempat ngomongin tentang wasit. Sepak bola kita ini kan ya yang harus ditransformasi ya wasit. Ya supporter juga nanti saya akan cecer Mas Om Jo ini. Hah? Wasit bagaimana enaknya? Wasit ya memang kalau pelatih kelas A itu jumlahnya nggak sampai 20-an, wasit itu malah lebih sedikit lagi. Wasit yang eh, yang Yang bersertifikat FIFA, certified-nya bener. yang sertifikatnya FIFA lah gitu kira-kira. Jadi ini Ah, Ucup, banyak sekali pertandingan yang harusnya berjalan bagus, berjalan dengan mutu yang baik, dirusak iya. oleh wasit-wasit yang tidak qualified, gitu loh. Mm-mm. Mungkin mereka tahu peraturannya, tapi mannernya jelek, gitu ya. Yes. Mungkin mereka mannernya bagus, tapi peraturannya dia nggak tahu banyak, gitu Iya, kan. iya ada yang Nah, seperti itu. jadi Betul. kombinasi-kombinasi itu yang membuat tesis saya itulah yang membuat kompetisi kita tidak tidak menghasilkan klub-klub yang tidak kompetitif di level Asia, ya Iya. kan? Cup, kalau kita kompetitif, kita udah juara Liga Champion klub kan udah dari kapan tahu, bener nggak? Betul. Hah? Kita udah bisa juara lagi SEA Games dari kapan Kalau tahu, ya kalau kan? bayangan saya kalau kita kompetitif bener ketika saya melek bola itu kita 5 besar Asia sudah itu Mas. Pasti, Hah? pasti. Nah, Harusnya. harusnya. Sekarang kita sama, dulu kita takut Sekarang sama buat Thailand. AFF aja kita setengah mati. Nggak pernah juara, Cup. Thailand lagi, Vietnam lagi, kesandung Ya. Malaysia, ketemu Singapura. Alah alah, keriting aja di situ. Tapi ya Dulu udah. kita Kalau kita dulu kita ngomongin nggak takut kelar sampai subuh. Dulu kita takut sama Thailand, sekarang kita Iya. sama Vietnam juga Nah, gitu loh. Sekarang ketemu Singapura aja kita was-was gitu kan. Nah, itu ya Allah, gitu. walah udahlah. Ya udah, Jadi tapi harus itulah yang simultan. ada. Makanya Pertama, ini balik pem- lagi ke transformasi digital. Apa ya, transformasi sepak bola Indonesia, kompetisi, conclusion apa namanya Bung Joy sebelum saya masuk ke timnas dan prestasinya. Gimana? oke. Ya, sekali lagi ya harus Sekali juga Pak Erik harus singgung supporter menjalani. ya, Mas. Oke. Ya, soal pembinaan usia muda harus dimulai. Kemudian Pak Erik dan kawan-kawan harus mengakselerasi jumlah pelatih dengan level A. Bersamaan dengan itu juga harus meningkatkan jumlah wasit yang Wasit. berkualitas. Sekaligus sebetulnya kalau wasit itu dengan mannernya gitu Hmm. loh. Karena saya tahu ada beberapa wasit yang ilmunya luar biasa tapi mannernya jelek gitu ya. Hmm. Jadi bisa membuat dia dia hilaf di Ya. lapangan. Mas, Jadi hmm. tiga itu. Venue gimana Mas? Stadion Mas, infrastruktur Mas. Kita belum singgung tadi. Infrastruktur ya infrastruktur dengan segala untuk memenuhi syarat minimal saja sebetulnya sudah Ucup. Oke. Ya, jadi syarat minimal itu pitch, Hmm. lalu soal keamanan. Yang Ya. paling sulit itu sebetulnya pada soal akses dan perimeter keamanan. Tapi Hmm. itu fine lah sepanjang sebetulnya itu sambil jalan. Karena itu membutuhkan kerjasama juga Tapi dengan fine kok sampai terjadi ini Mas, tragedi Kanjuruhan. ya karena Kanjuruhan tidak diperiksa oleh match commissioner dengan benar. Sebetulnya dari sisi keamanan stadion itu Kanjuruhan cukup memenuhi syarat sepanjang Ya. pintunya bisa dibuka secara optimal Oh, ini gitu. temuan TIGPF nih ya. Oke. Ini temuan Ah, TGP ya. Jadi oke. sebetulnya kalau pintu-pintu itu kan yang yang diributkan itu kan pintu-pintu yang 1 sampai 14 itu tidak Yes. dibuka. Itu Hmm. dibuka Ucup, cuma Ah. dibukanya sebagian. Kenapa dibuka hanya di sebagian? Karena pintu besarnya terkunci dan tidak diperiksa oleh match komisioner. Oh, terkunci karena kuncinya nggak ada atau bagaimana? Memang tidak pernah dibuka seumur umur Oh, itu. Sejak dibangun tidak pernah seumur-umur. dibuka. Jadi itu Oh. kesalahan match komisioner.
gitu loh. Ya, ya, ya. Dan ada 2 pintu darurat besar itu Hmm. juga tidak pernah dibuka, Ucup. Jadi kalau itu diperiksa dan dipaksa Itu dibuka, antara gembok sama kuncinya udah nggak jelas itu berarti hari itu. itu Memang udah sudah nggak jelas. jangan dipaten nggak bisa dibuka. Ada yang terkunci, kuncinya nggak ada yang terhalang oleh sampah, oleh dan Oh, macam-macam, ada yang sudah macet, karena ya, itu ya. aslinya pintu geser, gitu Oke, loh. oke, 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 baik. Jadi sebetulnya layak kalau diperiksa, gitu loh. Ya, Karena ya. itu tragedi tidak akan terjadi kalau pintu-pintu itu terbuka secara optimal dan tidak ada penembakan gas air mata ke tribun, gitu Iya, kira-kira. sehingga menjadi musibah. Oke, Jadi sebetulnya kalau dari sisi itu udah cukup lah karena sebetulnya pitch dan keamanan sudah cukup meskipun belum maksimal gitu kira-kira. oke. Sedikit sebelum kita nyebrang ke timnas dan prestasi, masalah scheduling. Nah, ini kan Hmm. korelasinya, Mas. Ada teriakan, bagaimana mau jadi industri, bagaimana mau jadi bisnis yang benar, schedule aja berubah-berubah. Karena antara pihak kepolisian, keamanan, antara pemilik stadion segala macam nggak pernah ketemu, terus sama timnya, apa klubnya dengan operatornya juga keriting. Gimana, Mas Joy punya Ya, catatan? schedule ini karena menurut saya ketidakmandirian operator terhadap kontrak dengan broadcaster gitu Nah, loh. belum Jadi broadcasternya. kebanyakan sih operator ini dikendalikan oleh broadcaster gitu loh. Sebagai orang Dan TV, Mas Joy pernah ini jadi orang TV, saya juga sebenarnya memang uh, ya kita akuin, kita ada kadang-kadang mengintervensi masalah jadwal. Hah? ya 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 cuma memang sebetulnya kalau Hmm. ajak saja ya itu sudah menolong dalam skema yang lurus gitu loh. Iya, Persoalannya kan kadang-kadang tidak ajaknya juga kadang-kadang terkait dengan izin kepolisian yes. gitu loh. Jadi Nah, ada kelemahan kelemahan sistem dari semuanya sehingga orang punya peluang untuk masuk dari kelemahan itu. betul, Benar nggak, Mas? betul. Ya Dan kan? dan dan itu ya salah satu penyebab juga yang membuat sebetulnya ada miskomunikasi antara broadcaster dan kepolisian yang Mm-mm. tidak sinkron dalam hal pemindahan jadwal gitu loh. Mm-mm. Karena kan sebetulnya memang kalau di dalam aturannya polisi lah dan match commissioner yang berhak menentukan pertandingan ini high risk atau tidak. Kalau Yes, high risk, lalu polisi yang memerintahkan pertandingan itu harus diubah waktunya yes. dari malam ke Ya, sore untuk ya, ya, mengurangi resiko keamanan. ya. Dan kalau saya dengar dari pihak broadcasternya, dia sudah oke karena sudah ada slot penggantinya. Gitu. Yang Mm-mm. ngotot justru operatornya Oh, gitu dalam oke. kasus Kanjuruhan. Ya, Dan ya. ada hal yang diungkap juga operator ini melakukan penekanan-penekanan yang Mm-mm. brutal terhadap pihak kepolisian supaya pertandingannya tidak diubah jadwalnya. Oke, ya. Baik. Thank you. Banyak. Kalau kita mau detail banyak lah nih yang di kategori kompetisi agendanya apa aja untuk transformasi. Yang terakhir, Mas, tentang timnas dan prestasi. Hmm. Kita prestasi minim. Nah, ini bagaimana ini? Memang kalau usia dininya benar, kompetisinya benar, prestasinya insya Allah akan benar. Komen Bung Joy. Ya, kalau timnas kan ujung dari pembinaan, Ucup. Hmm. Ujung dari yang saya sebut tadi, ujung dari pembinaan usia muda, lalu kemudian mutu kompetisi yang bagus. Yes. Sehingga kompetisi kita ini, yang terutama kalau kita bicara di Liga 1 menghasilkan pemain-pemain yang bisa bersaing di level elit Asia. Gitu Oke. loh. Hmm. Kalau mau tolok ukurnya, klub juara BRI 1 sekarang, atau Hmm. Liga 1 sekarang, Hmm. harusnya paling enggak bisa masuk final lah Champion Asia gitu. Betul. Itu Ya. itu, itu minimal Harus itu, required. Mas. Harus, Kita sepakat. Harusnya. harus. Kalau bisa juara, wow, oke banget. Ya. Karena apa? Karena dengan klub yang bisa masuk ke level elit Asia, itu akan menarik pemain-pemain klubnya itu menjadi tulang punggung dari pemain tim nasional, Hmm. gitu loh. Bahwa kemudian nanti ada tambahan dari klub-klub yang lain, itu itu akan justru akan memperkuat juga. Tapi
kita harus bisa bersaing dulu di level klub, baru bisa di level internasional, di level timnas, Ya, gitu loh. oke. Kan kalau kalau level klubnya aja nggak pernah bisa masuk final di Champion Ya, Asia, kan sulit kita. Dari mana pemainnya, Ucup? Kan kita nggak bisa betul. ngandelin terus dari Oke. apa naturalisasi, gitu loh. Nah, korelasinya ini naturalisasi nih. Naturalisasi, Urgensinya. naturalisasi, Naturalisasi kan naturalisasi boleh juga. dilegalkan. Ya. Nah, enaknya Gini loh, formulanya bagaimana? gini, naturalisasi itu boleh saja, Ya, silahkan saja. Karena kita legal. bicara mereka punya hak juga, punya darah Hmm, Indonesia, oke. hmm, hmm. Tapi yang saya kritik keras itu adalah upaya dari PSSI yang terlampau mengandalkan pemain-pemain naturalisasi seolah-olah itu obat mujarab untuk prestasi tim nasional. High expectation. Hah? Seolah-olah itu obat mujarab. Ah, Padahal pemain-pemain yang berlaga di Liga 1. hmm. Nah gini Ucup, kalau pemain yang berlaga di Liga 1 bisa kemudian pemainnya satu main buat Ajax Amsterdam, satu bisa main buat Feyenoord. Yokohama Mariner, Ya. satu bisa main untuk Liverpool, satu Hmm. bisa main untuk kita punya 8 pemain level internasional. Hmm, 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 Bisa Anda hmm. bayangkan kalau itu pemain-pemain itu kemudian ngumpul sebagai Oh pemain tim iya. nasional, ya kan? Udah gitu 8 pemain kunci semua lagi, ya kan? Di 8 setiap pemain lini ada. betul, setiap lini ada. Kita punya pemain Itu yang berhasil Jepang itu, Mas. Benar nggak? Korea Selatan. Korea Betul. Selatan. Nah, Anda boleh bilang Argentina di level klub tidak terlalu banyak bicara, tapi pemain-pemainnya masuk semua di level elit Eropa. Jadi kan temuannya ya, dan Sportchef mencatat kayak Korea, Jepang itu pemain timnasnya itu rata-rata kan main di Eropa Hmm. 70%. Hmm. Benar nggak? Betul. Nah, kita justru mengeropakan timnas kita dengan naturalisasi. Kira-kira ini buat Bung Joy, naturalisasi ini kan jangan shortcut, jangka pendek atau jangka panjang itu bagaimana? Seperti apa? Naturalisasi yang natural lah. Ini kan Indonesia ini Ah, naturalisasinya nggak naturalisasi natural. yang natural. Saya catat Eh, itu. saya harus saya katakan upaya dari saudara Ahsani Abdul Ya. Ghani itu menurut saya berlebihan gitu loh. Karena Hmm. karena dia kan sebetulnya punya energi yang lain untuk membuat pemain-pemain Indonesia itu Hmm. justru yang bisa melejit keluar. Harus lebih banyak orang seperti Witan yang keluar. Harus lebih Hmm. banyak pemain seperti Egy yang Harusnya dia care dan peduli juga untuk yang satu itu itu. gitu loh. Hmm. Itu maksud saya tidak alergi dengan Jadi nggak naturalisasi. cuma mendatangkan, tapi ngajak juga dong keluar. Nah, dong. Dia Harus kan ada programnya. dia punya akses. Dia harus bisa menjual dalam tanda kutip. Gue punya pemain bagus loh. Ya, 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 Main bisa ya. nggak di Liga Ya, Belanda ya. misalnya gitu. Nggak usah di Ajax lah. Main di Nijmegen. Main di Hmm. apa? Di Feyenoord misalnya. Ya, ya, Nah, ya. Feyenoord B dulu. Kalau bagus lu ambil ya ke Feyenoord A Hmm, misalnya. hmm, hmm. Kan dia kan punya akses itu gitu Tapi loh. mungkin belum ke situ kali Mas. Sebenarnya dia udah punya agenda program. Atau Mas Joy pernah Saya ngobrol nggak sama beliau? saya nggak pernah lihat ada action yang jelas mengenai itu. Tapi menurut saya energi dia harusnya disalurkan ke sana. Indonesia harus punya banyak pemain yang main di liga-liga terbaik, gitu loh. Meskipun itu Ya, masih tim B, ya. supaya apa? Supaya ini ya Anda bisa bayangkan kalau Ya, mereka ya, ya. kemudian kumpul sebagai pemain tim nasional, kan kita ngalahin Korea, kita bisa Oke, ngalahin Jepang, gitu loh. oke. Cuma Bung ya, Joy, hmm, sebelum closing, tadi kan kita sepakat dalam diskusi ini, podcast ini kan karena Pak Erick Thohir ketum usai bertemu Pak Jokowi, terus isunya transformasi sepak bola Indonesia, lalu juga masalah sanksi FIFA. hmm. Nah, sekarang saya mau masuk ke sanksi FIFA. Ini sepertinya momok banget ini, Mas. Sampai Pak Jokowi kasih pesan itu ke Pak Erick untuk kembali mengunjungi FIFA, jangan sampai kita dikucilkan dalam pergaulan sepak bola internasional. Catatan redaksi Lensor Podcast, kayaknya nggak semenakutkan itu deh, Mas. Sama. Bagaimana? Saya Hah? juga yakin FIFA tidak akan memberikan sanksi yang terlampau berat, gitu ya. Menurut Hmm, saya, karena ini kan bukan kesalahan pemerintah Indonesia sebagai NOC-nya Piala Dunia ya. U20. Ini Hmm, bukan kesalahan PSSI juga, gitu loh. hmm. Ini ada circumstances, ada lingkungan yang tidak mendukung dalam Ya, keamanan satu tim.
gitu loh. Iya, Jadi ini iya, bukan iya. kesalahan dari host sebetulnya. Ini Mhm. kesalahan lingkungan lah. Saya tidak yakin FIFA akan menghukum kita dengan keras gitu loh. Jadi kalau Ya, berandai-andai hukumannya seperti apa sanksinya? mungkin ada beberapa bulan kita tidak bisa ikut dalam beberapa event yang digelar oleh di bawah bendera FIFA. Tapi tidak sampai 1 tahun lah, mungkin paling banyak 6 bulanan. Tapi tidak seperti kita pernah dibukukan tahun 2015 ya, Mas Nah, ya? itu karena intervensi. Kalau intervensi itu memang musuhnya FIFA. Ya. Siapapun dia bisa expel, dia nggak peduli itu. Ya, Pak Erik juga sempat singgung itu tadi, masalah intervensi. Saya tidak terlalu yakin Indonesia akan mendapat sanksi yang berat. Mm-mm. Bisa lebih ini lagi, Mas, kira-kira selain sanksi, nggak boleh ikut event FIFA, mungkin apa yang lain, Dari sepengetahuan tingkat Bung timnas Joy? sampai ke tingkat klub, memang kalau sanksi itu jatuh kita tidak bisa. Tapi tidak ada sanksi yang lain. Karena kan dia juga bilang transformasi masih akan dibantu, gitu Hmm. loh. Wong kita Ya, ini kan sebetulnya orang yang disakiti, negara mm-mm. yang disakiti, tersakiti karena dibatalkan gitu loh. Dia Ya, tidak ya. mungkin menyakiti lebih dalam lagi, Dia nggak tidak, tinggalkan begitu aja ya. tidak akan ditinggalkan. Nah, kemudian apa namanya, kita tetap bisa berkegiatan normal kan nanti, Tetap tidak ya ada kan? masalah. Kompetisi Jadi bisa jalan, kompetisi Jadi bisa jalan. Bung Joy dan saya sepakat ya, jangan terlalu takut dengan sanksi Jangan terlalu FIFA, takut. tidak Jangan terlalu takut. semenakutkan yang orang duga. Tidak, tidak, tidak. Oke, baik. Bung Joy, terima kasih bincang-bincang kali ini menjelang buka puasa. Nah, Ya. Selamat buka tapi puasa. mungkin ada yang mau disampaikan sebelum closing, sebelum saya tutup di bulan suci Ya, ini. Jadi pertama kita saya kita gini, Mas, maksudnya adalah ya sudahlah kita punya tragedi kemarin ya kan sedang di apa namanya dikelirkan dengan secara hukum. Kemudian kita punya juga tragedi terbaru yaitu kita gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Kita berharap semoga tidak ada lagi kejadian atau kekecewaan di masa depan. Nah, oke. catatan Bung Anton Ya, Sanjoyo. saya ingin memberi catatan kepada adik-adik saya di Yes. pemain usia U20. Eh, tentu ini bukan kalimat yang menghibur yang lebay gitu ya. Sudahlah, ini kita telan pil pahit ini, tapi saya berpesan juga kepada mereka tunjukkan bahwa kalian adalah pemain-pemain terbaik yang pernah dipunyai Indonesia. Balaslah perlakuan orang-orang yang membuat Anda gagal tampil di Piala Dunia U20 dengan prestasi nanti di Anda di senior. Rebut semua peluang yang bisa direbut Indonesia. Juara lagi, juarailah AFF, juarai lagi SEA Games. Ya. Kita harus bisa masuk ke level elit Asia bersaing dengan Jepang. Jangan tanggung-tanggung. Jepang, Korea Selatan. Kalian bisa. Jadi ini pil pahit, ini obat Ya. supaya kalian bisa mantap nanti di perjalanan sampai ke senior. Saya pun yakin dan optimis mereka akan bisa, Mas. Akan Ya. jauh-jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Dan sejarah juga kan tetap mencatat, sudah mencatat bahwa mereka adalah tim yang seharusnya bertanding bermain di Piala Dunia U20. Itu pasti nggak akan dihilangkan oleh sejarah. Setuju kan, Bung Setuju. Anton Sanjoyo? Jadi sekali lagi buat teman-teman, buat adik-adik, ponakan anak juga yang jadi timnas yang sedang bersedih, jangan larut dengan kesedihan Anda. Mari kita bangkit, tetap optimis, tatap masa depan. Bung Joy, terima kasih atas apa namanya penjelasannya, atas jawabannya yang clear. Paling enak ini memang kalau ngomong sama Bung Joy, detail. Terima kasih. Sama-sama. Dan sangat mengetahui kisi-kisinya. Mitra olahraga, demikian bincang saya dengan Bung Joy, Anton Sanjoyo, wartawan senior yang pernah ada di Kompas, dengan pengelola Liga Kompas. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe and follow akun kami. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.